ketika ayah dan bunda melakukan satu kesalahan, ya, maka itu dicatat sebagai satu dosa. Makanya daripada melakukan satu kesalahan, lebih baik kita melakukan satu kebaikan, ya, kepada anak-anak kita. Baik. Nah, ini sangat penting. Siapa posisi kita di hadapan anak-anak? Ya, posisi kita di hadapan anak-anak kita itu disebut dengan mu'alim. Apa bun? Mu'alim. Mu'alim teh pemilik ilmu. Ya, siapa guru SD? Ya, so di SD sudah ya, kamu berhenti. Dengar ya, jangan yang berhenti. Baik, so sama bunda dan Rianda dan ayah lihat di SD tingkat keterlambatan anak-anak berapa persen? Mungkin hanya 4%, mungkin hanya 2%, tapi keterlambatan gurunya hadir kegiatan ini berapa persen? 60. Kita pamuti jam 7.30 hadir, daku Pak Andre geus diteleponan wae. Rob, don't forget, siap Jam 8, Prof, subuh bisa di Bandung ngisi macet. Mangga Ayo pamuti pakai jalan tol, kebutan. Sampai di sini jam 7.30. Arek betul, di ruangan sudah penuh dengan kursi dan meja. Ayah macan ayah tadi. Sampai pamudi AWC heula ditinggali can ayah kene. Kamu sholat ditinggali can ayah kene. Reka warung kopi tadi. Ya, ya kembali kepada tadi. Jadi anak-anak mobil khusus misalnya di SD, di TK itu misalnya masuk jam 7, jam 6.30 anak-anaknya sudah hadir. Kenapa demikian? Karena mereka meyakini bahwa ayah dan bundanya akan memberikan ilmu. Sobat, masa anak-anak yang datang dengan penuh kesungguhan sama ayah dan bunda tidak direspon dengan positif. Nah makanya pembelajaran yang menyenangkan hanya akan tercipta jika gurunya juga senang mengajar. Kunci, perlu dijadikan buat for today. Kebayang? Kalau anak-anak ingin belajarnya senang, maka gurunya pun harus senang mengajar. Mengajarnya harus senang. Ya, jangan banyak mengajar tuh. Jangan banyak mengajar. Kenapa? Karena anak-anakmu datang ke sekolah itu sudah dengan penuh kesungguhan. Ya, bakal kita kancing nanti dengan ayah rumah ini ya, balapan, tinggal sepatu. Mereka meluncurkan SMP ayah meluncurkan ya banyak. Jadi mereka dalam kesungguhan. Bahkan bisa jadi dalam mimpinya ada wajah ayah dan bunda. Siapa anak-anak itu? Dia namanya murid. Dikolkolahkeun. Siapa namanya ya? Murid. Dikolkolahkeun. Kolkolahkeun itu sampurna. Ya, belum dicengklokkeun. Murid. Apa itu murid? Yang berkeinginan. Jadi ketemu ayah dan bunda pemilik ilmu, anak-anak yang berkeinginan. Maka apapun yang ayah bunda berikan kepada mereka pasti akan ditiru, pasti akan dilahap, pasti akan dihabiskan. Makanya jangan sampai yang kita sampaikan kepada anak-anak sesuatu yang sia-sia, sesuatu yang tidak bermanfaat.
Nauzubillah jika yang disampaikan itu sesuatu yang buruk. Ya. Bagaimana jendela ilmu? Bagaimana ilmu itu masuk? Nah ini rahasia kenapa pendidikan di negara maju dan di negara kita berbeda. Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah bagaimana treatment guru kepada 3 komponen ini. Dan Allah sudah sebutkan dalam surat An-Nahl. Ya. Jadi dalam Islam anak-anak itu sudah memiliki potensi untuk baik dan tidak baik. Menyelisihi apa yang disampaikan oleh John Locke bahwa manusia itu putih seperti kertas. Enggak. Manusia itu sudah punya potensi baik dan buruk sebagaimana Allah sebutkan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Nah, disinilah peran ayah dan bunda dalam memberikan treatment. Pertama, potensi belajar itu adalah pendengaran. Ya. Disebut hanya sekali as-sam'a. Padahal telinga itu ada oleh Allah disebutkan 1. Karena untuk menceritakan bagaimana perilaku buruk Fir'aun, ayah tidak perlu ngajak barudak ke Mesir dulu. Siga Pak Andri weh ngajak Pak Mubik cukup ke kambing Kairo dulu ke Mesir. Utara malah ada orang Subang kambing Kairo. Ya, di Bandung mah kan yang terkenal kambing itu kambing Kairo ya. Jadi tidak perlu ayah barudak ayo orang ke Mesir, orang kasih radio, orang ngajak gitu. Ayah cukup tulis bukunya atau bukunya dibawa, ceritakan kepada anak. Nah itu yang disebut dengan storytelling. Ya. Jadi salah satu unsur penting dalam pembelajaran yang menyenangkan, anak-anak itu sangat senang jika mendapatkan cerita-cerita, kisah-kisah yang penuh dengan hikmah. Dan jangan fiktif ceritanya, tapi ceritanya fakta. Sebagaimana Nabi menceritakan kepada para sahabat kisah tentang Nabi Yusuf. Makanya surat Yusuf itu dari A sampai dengan Z isinya adalah kisah. Yang kedua, jangan lupa metode pembelajaran yang menyenangkan itu adalah metode ceramah. Jadi jangan suka digoreng, kamu mau ceramah wae. Bukan. Metode ceramah itu metode yang terbaik. Ya, itu disebut dengan metode ngabihun, ngabibir jeung huntung. So, bunda bermarusu bisa bicara dengan baik kan? Akang lagi sakit gigi bisa ngobrol dengan baik kan? Ya, makanya jangan remehkan. Ya, jangan remehkan metode apa? Metode ceramah. Ya, itu metode ngabihun. Ngabihun. Ya, tadi ya ngabibir jeung huntung ya. Gitu. Yang kedua, penglihatan disebut dengan absor. Nah, apa bun? Absor, penglihatan. Dan disebut banyak absor, penglihatan. Artinya apa? Wayahna, apalagi di SD, anak-anak itu matanya harus banyak melihat sesuatu yang nyata. Dalam pembelajaran abad 21 itu yang disebut dengan kontekstual. Makanya ya Pak Thomas Armstrong menyebutkan pembelajaran di SD itu pembelajaran alam semesta. Bisa jadi kenapa sungai-sungai di kita kotor? Karena dulu bisa jadi kita mengenalkan tentang mencintai sungai hanya melalui infocus. Tidak real datang ke sana. Kenapa hari ini banyak pohon yang ditebangi? Karena bisa jadi dulu kita tidak diajari oleh guru kita bagaimana mencintai pohon. Ya, bertemu dengan
melihat hilirnya, ya punya. Kemudian melihat daunnya, ya. Apalagi pare ya, padi. Makanya dulu mah waktu kami masih SD ada kakawihan. Petani suka bunga di sawah berkebulu. Tapi kan ini adalah banyak dari terus bisa Pak Andri itu dibayar lah, ya. Jadi anak-anak harus diajak banyak. Nah yang ketiga itu adalah sentuhan hati. Tapi ini bukan afektif. Ya bukan afektif yang dimaksud dari Benjamin Blur. Bukan, ini ayat Al-Quran. Suka nggak gosip ya dengan teman-teman. Ya, suka ngecek kolesterol, gula darah dan lain sebagainya. Suka nggak? Ciksaan bisa ngecek. Sering kan ya? Dicek yuk kolesterol di sini naik, gula darah di sini naik, asam urat di sini naik. Tapi orang suka gosip, suka menyesal nggak? Ya, itu hari karena kesehatan fisik dilihat fisik kurang dan lain sebagainya, betul nggak? Oh. Tapi waktu ngecek kesehatan hati, hare-hare. Bahkan semakin heboh, ya. Bahkan ketika budak anu sok terlambat langsung di WA grup teh. Tah budak eta mah selain sok terlambat ya kulitnya hidup. Nah itu namanya kita berarti tidak memberikan pendidikan. Baik, sama Pak Mufi diberikan sebuah lagu, sebuah syair yang mungkin nanti bisa digunakan bagaimana mengembangkan kemampuan telinga, kemampuan mata, dan juga kemampuan hati nurani. Ya, tulis. Dua mata untuk melihat, itu apa? Nah, dua telinga untuk mendengar. Ada tong ditulis dina itu artinya tong di video atau ditulis di maksud itu digeber-geber. Ya. Lagi? Iya Pak Muti seberapa menit deui? Nah, dina jadwal ge ketika jam 8.05